mungkin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena salah satu kenikmatan adalah bisa mewarisi apa yang menjadi kebaikan-kebaikan para nabi. Salah satunya ini kami menemukan naskah adhiyah, doa yang berisi tentang doa-doa yang ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Syarqawi tanpa sampul sepertinya kalau disebut. Jadi memang berisi doa. Di sini ada yang mungkin bisa saya sebutkan, doa ada wirid latif, kemudian ada rotibul hadad, juga doa dikiran setelah sholat yang dibaca di Anokoya. Jadi kalau dikiran dibaca di Anokoya seperti itu yang mungkin tidak sama dengan doa-doa lain. Saya kira juga selain memang ada di kitab lain, di sini juga dipertegas doa seperti itu yang dikiran ya, wiridan. Kemudian kapan saya temukan itu? Saya temukan setelah alhamdulillah ayah saya Kiai Haji Isamuddin sudah wafat. Mungkin beberapa bulan setelah itu saya membersihkan, menata kitab-kitab, membersihkan itu, saya menemukan naskah ini. Jadi saya tidak tahu sejak kapan naskah ini ada di lubang saya. Lalu saya konfirmasi ke alhamdulillah ke Kiai Bashir. Bashir juga tetap memasarkan bahwa naskah ini tetap ada di Lubang Selatan. Sampai saat ini saya kira tidak ada yang mengetahui kalau soal di sini. Jadi ini memang yang banyak beredar di kita itu yang doa yang ke Ilyas, doa dan wiritan yang ke Ilyas. Kalau di sini wiritan setelah sholat yang sama dengan yang ke Ilyas. Kalau doa setelah sholat dan setelah sholat memang tidak diperinci seperti itu. Yang diamalkan sepertinya yang pernah yang namanya Hizbus Syakron itu ada diamalkan. Karena ternyata Hizbus Syakron itu dengan naskah yang di luar juga beda. Sampai ke alhamdulillah disabit ingin membandingkan dengan naskah yang beliau sendiri, ijazah beliau sendiri dengan sini ternyata tidak sama dari sisi teksnya. Jadi beliau sepertinya menerima bukan dari langsung dari keluarga di sini. Sedangkan doa-doa yang lain memang hanya wirid sholat yang dibaca di sini. Kalau seperti wirid latif, wirid rotibul hadad itu seperti ini itu wirid rotibul hadadnya menerima dari Said di Mekah, tidak pakai amalan. Jadi saya tidak tahu mengapa wirid ini kok tidak diijazahkan di pesantren. Mungkin yang sependek yang saya. Iya, saya tidak tahu. Jadi kan prosesnya juga beliau ada dilatih kemudian mondok pulang ke Lubangsa kan seperti itu beliau. Mondok ke Lubangsa lalu pindah ke Lubangsa. Jadi teksnya ini sejak kapan dan bagaimana saya juga tidak tahu. Karena beliau tidak pernah menceritakan. Sepertinya seperti itu. Ya ini maka saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan ditemukannya atau kita punya naskah ini, kita tahu sebenarnya para leluhur di Anokoya itu mempunyai aurat-aurat yang selama ini juga sebenarnya diijazahkan oleh guru-guru yang lain di Anokoya. Sebenarnya itu. Maka pentingnya sanad itu seperti ini, menyambung khazanah pengetahuan dan ketersambungan. Pesan saya juga karena rata-rata walaupun alumni Anokoya itu kadang-kadang memang terpengaruh seperti wirid setelah sholat saja banyak yang kadang-kadang pindah pondok, itu banyak terpengaruh, tidak yang pakai yang Anokoya. Saya tidak tahu kalau soal seperti itu.
Tapi yang jelas bahwa wirid yang setelah sholat yang di Anokoya itu bukan hanya kitab yang sering dipakai oleh Kiai Syarqawi, Kiai Ilyas, tetapi ternyata di sini juga sama. Mari kita bersama-sama bersyukur dan kita harus menjaga warisan dari para itu saja.